Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman ya, di kesempatan kali ini saya membuat video di IKN. Eh, Hari pertama saya di IKN, dan tetap kita akan membahas isu-isu yang sangat menarik. Nah, tapi sebelum kita mulai, ada baiknya teman-teman untuk klik tombol like, share, dan subscribe channel ini ya. Langsung dari IKN kita akan membahas tentang hal yang baru, di mana Rismon, Diva, dan Roy Suryo diskamat. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Jadi kalau kita berbicara soal masalah kebenaran baru sekarang itu bisa mengalahkan yang namanya kebenaran objektif. Banyak narasi-narasi yang dibangun di media sosial yang dengan cerita yang indah sehingga masyarakat itu menyimpulkan bahwa itu benar. Bahkan bisa jadi kesalahan yang terorganisir secara bagus disebarluaskan secara masif, secara kontinu terus-menerus akan menjadikan persepsi di masyarakat itu sebagai suatu kebenaran. Yang ini tentu harus kita sikapi dengan bijak oleh kita sekalian sebagai hamba yang beriman. Mungkin para jamaah juga sering mendengar dampak dari persetujuan dua alumni kita, yaitu yang pertama adalah Pak Joko Widodo, yang kemudian versus Pak Roy Suryo dan teman-teman, yang memberikan dampak negatif terhadap institusi kita, nama besar Universitas Gadjah Mada. Karena masyarakat sekedar menyimpulkan ya, apa yang terjadi di dalam pemberitaan maupun yang ada di dalam media sosial. Sebagaimana diperintahkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, di sana disebutkan, orang-orang yang beriman, apabila kamu didatangi oleh orang fasik dengan membawa berita penting, maka bertabayunlah agar engkau tidak menyampaikan pada kaummu, karena kebodohanmu itu merugikan mereka yang kemudian kamu akan menyesali perbuatan itu. Sebenarnya kita sebagai orang beriman sudah diperintahkan di dalam Al-Quran sendiri menyikapi hal-hal yang terkait dengan itu semua. Makanya saya sebagai orang yang beriman mengambil inisiatif untuk bertabayun, mengklarifikasi, mengkonfirmasi terkait dengan kebenaran itu. Alhamdulillah yang namanya Bapak Dekan Fakultas Kehutanan itu memberikan kesempatan kepada kami ya, pada tanggal 19 yang lalu. Bahkan yang saya salut dari Bapak Dekan Fakultas Kehutanan itu tidak hanya sekedar menyiapkan dokumen-dokumen terkait saja, tetapi juga pelaku-pelaku yang terjadi saat itu. Ada satu angkatan atau alumni, ada juga yang mengambil foto saat jadi wisuda, dihadiri juga para dekan-dekan jadi senior. Saya sangat jadi salut dan luar biasa. Begitu lengkapnya dokumen yang disajikan oleh Bapak Dekan, kemudian seluruh dekan yang hadir dipersilahkan untuk menyaksikan terkait dengan itu semua. Saya tertarik untuk melakukan klarifikasi karena setiap kali saya memberikan ceramah kemana-mana, selalu yang pertama kali ditanya adalah terkait dengan itu. Yang mana kalau saya simpulkan merendahkan martabat Universitas Gadjah Mada. Kemarin malam saya ceramah di Masjid Darussalam, undangannya jam 8, jam 7.30 saya sudah sampai. Begitu ketemu sama takmir dan pengurusnya, pertama kali yang beliau sampaikan adalah dengan sedikit senyum, gimana toh Pak Sur GM kok bisa terjadi seperti itu.
Beliaunya tentu menyimpulkan hal-hal yang negatif tentang UGM. Kita bicara institusi dulu, UGM hanya mengacu pada media massa maupun media sosial, yang mana kita tahu bahwa di dalam media massa itu juga sekarang orientasinya adalah bagaimana mendapatkan pembaca atau penglihat jadi audiovisual dengan jadi jumlah pengikut yang banyak. Sudahlah tidak lagi memikirkan terkait untuk memperjuangkan mana yang benar, mana yang salah. Yang penting saya banyak jadi pengikutnya. Itulah yang menjadi keprihatinan, sehingga kami memohon untuk jadi melakukan jadi klarifikasi dengan tujuan agar keyakinan saya sebagai bagian daripada pimpinan di Universitas Gadjah Mada, kebetulan saya dekan Fakultas Kedokteran Gigi, bila menjawab itu tidak hanya tataran ilmu yakin karena ceritanya misalnya Bu Rektor, ceritanya Pak Warid dan seterusnya, tapi meningkat satu step lebih tinggi, yaitu ainul jadi yakin. Masyarul jamaah Jum'ah rahimahullah, terus terang pada kesempatan ini saya sampaikan agar Bapak Ibu sekalian yang menjadi bagian daripada orang-orang beriman itu juga mampu untuk menyuarakan di media massa, media sosial dan seterusnya. Jangan cuma sekedar ngebohongi ataupun pura-pura jadi tidak tahu. Setidaknya para jamaah yang hadir pada kesempatan ini ilmu yakin terkait dengan apa yang saya sampaikan. Bapak Dekan Fakultas jadi Kehutanan memfasilitasi yang saya juga sangat salut karena beliaunya bisa menghadirkan orang-orang yang menjadi bagian daripada proses histori itu, termasuk dokumennya sangat luar biasa. Sejak beliaunya mendaftar, membayar SPP, KRS dan seterusnya sampai dengan ijazah. Tapi tentu Bapak sekalian bertanya, emang Pak Suryono melihat ijazah aslinya? Saya tentu akan berbalik pada para jamaah sekalian. Yang namanya ijazah asli itu ada di institusi atau ada pada diri kita? Tentu ada pada diri kita, bukan pada institusi. Yang ada hanyalah sekedar jadi salinan ataupun jadi fotokopi. Dan saya telah menyaksikan sendiri dokumennya jadi lengkap, begitu juga terkait dengan kesaksian orang-orang yang tentunya jadi mengalami peristiwa jadi sejarah itu, sehingga yang tadinya saya ilmu yakin naik pada tataran yang lebih tinggi menjadi ainul yakin karena melihat sendiri terkait jadi dokumen itu. Kenapa Pak ini perlu saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan? Kebetulan walaupun saya dokter gigi, saya juga belajar hukum. Orang hukum itu bisa didengar kesaksiannya bila melihat sendiri, mendengar sendiri atau merasakan sendiri. Kalau katanya tidak boleh. Oleh karena itu, paling tidak para jamaah yang bukan dari Fakultas jadi Kehutanan sekarang yang hadir pasti minimal pada tataran ilmu yakin. Saya sangat berharap sebagaimana tadi disebut wal takum minkum ummatun yaquna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus berani menyuarakan kebenaran. Karena kalau kebenaran itu Bapak Ibu sekalian tidak suarakan, maka akan tergilas oleh yang namanya tadi kebenaran jadi baru. Oke, saya rasa cukup segitu aja videonya. Apa pandangan kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Saatnya, waktunya kalian untuk memberikan komentar kalian. Karena komentar kalian itu sangat berfaedah. Saya dari IKN, hari pertama di IKN. Dan besok kita akan sampai tanggal 20 di sini, doakan biar semuanya kita akan lihat, patahkan omongan dari Amin Rais yang mengatakan IKN tempat buang jin, dan ternyata semuanya itu bohong gitu ya. Tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah karena NKRI harga mati.